Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua, baik dalam belajar CPNS maupun P3K. Oke, kali ini kita akan bahas soal FRSKD 2021 hari pertama, yaitu TU. Kita ambil soal-soalnya dari sumber Instagram dan Telegram. Jadi teman-teman simak baik-baik bagi teman-teman yang sedang melaksanakan proses seleksi CPNS gitu ya, yang mempersiapkan diri. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Oke, yang pertama ini tentang barisan teman-teman. Ini barisan, bagaimana cara menyelesaikan barisan, coba kita simak ya. Nah, ini clue-nya adalah teman-teman diminta untuk mengisi bilangan rumpang yang ada di tengah seperti ini. Bagaimana skema pengerjaannya, coba kita teman-teman lihat ya. Teman-teman yang perlu ketahui ini dan ini ya. Teman-teman harus punya respon cepat, tahu ini kira-kira skemanya seperti apa atau polanya seperti apa. 432 dengan 864 gitu ya. 432 dan 864 itu kira-kira diapakan? Nah, tentu saja itu dikalikan 2 gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan juga kita harus tahu ini. 10.368 menjadi 51.840 itu dikalikan berapa? Oh, ternyata kali 5, teman-teman. Yang itu kali 2, yang sana kali 5, otomatis di sini itu kemungkinan besar adalah kali 3, itu 2592, ini baru dikalikan 4. Ternyata benar jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 2592. Nah, teman-teman jangan berharap nanti untuk soal-soalnya itu soal deret ya, terutama untuk soal deret ini angkanya akan kecil-kecil ya, tidak ya, tapi angkanya akan besar-besar, sekitar ratusan sampai ribuan gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dibiasakan saja banyak mengerjakan pola-pola bilangan seperti ini gitu. Nomor 2, pada sebuah perusahaan 46% pegawainya adalah laki-laki, 60% pegawainya sudah menikah, dan 70% pegawai yang sudah menikah itu adalah laki-laki. Berapa dari pegawai yang belum menikah itu adalah pegawai perempuan. Oke, kita akan bahas langsung saja ya. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman harus memisalkan karyawan totalnya itu kan 100% gitu ya. Nah, kemudian kita baca satu persatu, langsung dibuat polanya ya. Jadi saya sarankan dalam mengerjakan soal TIU seperti ini itu teman-teman harus sesegera mungkin membuat pola pada kertas yang disediakan gitu ya. Karyawannya 100, kemudian di situ kalimat pertama, pada sebuah perusahaan 46% pegawainya adalah laki-laki. Nah, berarti ini dibagi 2 kan, pegawainya pasti ada laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya 46%, maka kita tulis saja 46. Nah, 100 karyawan yang laki-laki 46, otomatis teman-teman langsung bisa menyimpulkan berarti wanitanya 54 ya kan. Oke, kalimat pertama selesai. Menuju kalimat kedua, jika 60% pegawainya sudah menikah. Nah, itu 60% pegawainya menikah itu kan variabel lain ya, bukan jenis kelamin ya, maka kita tulis di sini. Nah, 60% pegawainya sudah menikah, berarti yang menikah 60, yang belum menikah otomatis berapa? 40 gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi frasa berikutnya adalah 70% dari yang sudah menikah adalah laki-laki. Kita fokusnya yang sudah menikah dulu. 60 orang ya. 70%-nya laki-laki. Ini kan yang menikah ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki itu 70%. Jadi 70 per 100 kali 60 ini yang sudah menikah ini. Nah, ternyata jawabannya adalah 42. Dari 60 karyawan yang sudah menikah, 42-nya laki-laki, otomatis wanitanya adalah 18. Oke ya. Jadi wanita 18. Yaitu sengaja saya warnai dengan warna kuning supaya teman-teman tahu hubungan antara kuning di sebelah kanan dan kuning di sebelah kiri ya. Jadi wanitanya kan ada 54. Yang sudah menikah wanitanya 18. Kan wanita ada yang menikah dan belum nikah ya. Yang menikah adalah 18, yang belum menikah otomatis teman-teman bisa tahu yaitu 36. Jadi jawaban yang tepat berapa pegawai perempuan yang belum menikah? Jawabannya adalah 36%. Oke, next berikutnya ini adalah soal FR berikutnya, ini tentang Ani dan Eni adalah seorang penjahit. Jika mereka berdua menjahit sebuah baju dapat selesai 2 jam. Itu berarti jika dikerjakan bersama-sama, intinya seperti itu ya. Jika dikerjakan bersama-sama itu 2 jam. Bila Ani mengerjakan sendiri, maka selesai dalam waktu 3 jam lebih lama dari Eni.
3 jam lebih lama. Berapa jamkah Eni bila mengerjakan seorang diri? Nah, kita tulis yang diketahui dulu ya. Jadi kalau kerja bersama-sama itu 2 jam, saya tulis di situ kerja bersama itu 2 jam. Kemudian waktu Eni itu dengan waktu Eni itu 3 jam lebih lama, berarti waktu Eni ditambah 3 gitu ya. Lebih lama soalnya. Ya, waktunya Ani itu waktu Eni ditambah 3. Lebih lama itu berarti ditambah 3 gitu ya. Jadi waktu Ani itu E ditambah 3. Oke, teman-teman, kalau ada 2 orang penjahit memiliki kecepatan bekerja yang berbeda, maka menghitung waktu bekerja bersama itu sederhana seperti ini. Ya, kalau bekerja bersama itu tinggal dikalikan saja sebelah atas yang di sebelah bawah itu ditambah. Hanya seperti itu saja ya teman-teman ya. Jadi sederhana. Coba kita masukkan angkanya, kan bekerja bersama kan 2. Jadi kita 2. A-nya adalah kita ganti, A-nya tadi adalah E ditambah 3. Jadi E ditambah 3 dikalikan E, ya kan? Yang bawah A-nya diganti juga, E tambah 3 ditambah E. Nah, kalau kita operasikan E kali E kan E kuadrat, 3 kali E 3E, ya kan? Kemudian yang bagian bawah E ditambah 3 ditambah E lagi, berarti ada 2E ditambah 3. E nya kan ada 2 itu ya. Oke, setelah ini kita kalikan silang saja ya. Yang bagian bawah 2E ditambah 3 kita kalikan, dioper ke sebelah kiri. Kalau dipindah ke sebelah kiri maka jadi kali ya, maka jadi seperti ini. 2 dikalikan 2E tambah 3 sama dengan E kuadrat tambah 3E. Nah, kita distribusikan masing-masing. Jadi 2 kali 2E kan 4E, 2 kali 3 6 gitu ya, sama dengan E kuadrat ditambah 3E. Maka E kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri semua. Jadi E kuadrat ditambah 3E, yang 4E pindah ke kiri jadi negatif 4E, yang 6 pindah ke kiri jadi negatif 6. Nah, kalau kita sederhanakan jadi E kuadrat dikurangi E dikurangi 6, karena positif 3E dikurangi 4E kan jadinya negatif E gitu ya. Oke, jadi E kuadrat dikurangi E dikurangi 6. Kita akan cari bilangan. Kalau mencari E nya seperti ini, cari bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 6. Hasil kalinya negatif 6. Jumlah bilangan tersebut adalah negatif 1, yang di tengah itu jumlah ya. Negatif E itu negatif 1 artinya ya. Jadi hasil kalinya adalah negatif 6, kalau dijumlah negatif 1. Bilangan apa itu? Tentu saja ini 2 dan negatif 3 ya. 2 dan negatif 3. Silahkan teman-teman kalikan coba. 2 kali negatif 3 kan negatif 6. 2 ditambah negatif 3 kan negatif 1, pas gitu ya. Nah, kita tinggal hitung saja. E tambah 2 kan nilainya 0, maka E nya negatif 2, dan itu tidak mungkin, masa waktu itu negatif kan tidak mungkin. Jadi kita buang, yang ini tidak mungkin ya. Kemudian E dikurangi 3 sama dengan 0, maka E nya adalah 3. Yang ini yang masuk akal. Jadi berapakah Eni bila mengerjakan seorang diri? Maka jawaban yang paling tepat adalah 3. Nah, kalau yang ditanyakan Ani berapa, berarti 3 tambah 3 6 gitu saja, sederhana gitu ya. Oke, paham ya teman-teman. Next berikutnya ini tentang pola gambar atau figural gitu ya. Atau dalam bahasa lainnya teman-teman itu diuji kemampuan atau kecerdasan spasialnya. Kecerdasan spasial figural gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan? Coba teman-teman lihat pola 1 dulu, dilihat itu ya. Lingkarannya terletak di situ. Kemudian pola 2 lingkarannya bertambah menjadi di sebelah kanan bawahnya. Nah, dari pola 1 menjadi pola 2 itu kan melangkah 2, ya kan? Ini 1 2 gitu ya. Letaknya di sini kan. Nah, ini pola 1 menjadi pola 2 seperti ini. Kemudian lihat teman-teman, pola ketiga ada lingkaran itu lagi. Nah, kalau ini melangkah 2, kita estimasikan melangkah 2 lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti polanya adalah langkah 2 berputar searah jarum jam. Ya, dari situ kemudian situ kemudian ke situ, kemudian berarti teman-teman bisa memprediksi kira-kira setelah ini apa ya. Tentu saja ini, nah di sini pasti ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C gitu. Next berikutnya ada pertanyaan unik ya. Jadi diminta untuk menentukan taksiran. Bilangan yang paling mendekati hasil bagi 599 dengan 19 adalah titik-titik.
A 20, B 25, C 30, D 35, E 40. Teman-teman coba dilihat 599 dengan 19. Jadi kita akan mencari hasil baginya. Kalau menggunakan taksiran, mendekati kan artinya menggunakan taksiran. 599 itu dekat dengan 600 gitu ya. 19 itu dekat dengan 20, jadi 600 dibagi 20 ya otomatis 30. Jadi yang paling mendekati bilangan itu adalah 30. Nah, sesederhana itu. Oke, next berikutnya. Ada barisan bilangan lagi 125, 205, 305, 425, 565, 725. Kemudian diminta untuk lanjutan dari pola ini. Oke, kita tulis dulu ya seperti ini. Nah, kita akan cari polanya dari 125 ke 205. Kalau teman-teman bingung itu buat pola sesederhana di pikiran teman-teman. Misalkan 125 menjadi 205 itu ditambah berapa gitu saja boleh. Yang ini kan ditambah 80 ya kan. Kemudian ini ke sini, oh ditambah 100. Wow. Mulai ada pemikiran ya, mulai ada polanya ya. Ini tambah ini menjadi ini jadi tambah 120. Ini menjadi ini 140. Ini tambah ini 160 ya. 80, 100, 120, 140, 160 otomatis ini ke sini adalah 180 karena selisihnya masing-masing bergerak 20 ya kan. Nah, maka jawabannya 725 ditambahkan 180. Jawaban 905. Jadi jawaban yang tepat adalah 905. Opsi yang tepat adalah opsi C. Next, soal berikutnya ada analogi kata kemarin, besok, Maret apa gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu kemarin, besok itu selisihnya berapa hari. Kemarin, besok itu selisihnya kan 2 hari. Kita di posisi sekarang misalnya kemarin itu ya kemarin, besok berarti selisih 2 hari. Karena selisih 2 hari, coba perhatikan teman-teman. Ini Maret itu kan bulan. Kalau kemarin besok urusannya dengan hari, kalau Maret itu berarti bulan. Berarti selisihnya 2 bulan dari Maret. Setelah Maret berarti April, Mei. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari dan 36 pekerja. Nah, setelah dikerjakan 12 hari, kemudian dihentikan selama 2 hari. Jika kemampuan bekerja setiap pekerja dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan berapa? 16, 14, 12, 20 atau 18. Nah, teman-teman coba perhatikan ini. Ini ada kasus pembangunan gedung itu harusnya itu dikerjakan 20 hari selesai gitu ya. Saya terangkan tentang ini dulu ya. Jadi 36 pekerja itu kalau bekerja utuh itu 20 hari harusnya selesai. Ternyata tidak berjalan sesuai rencana, ternyata baru bekerja 12 hari, harus libur 2 hari kemudian baru bekerja lagi. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, ada waktu yang berhenti atau ditunda pekerjaannya selama beberapa hari, maka teman-teman saya buatkan rumus cerdasnya. Ini solutif sekali ya, kita buatkan rumus cerdasnya. Kalau ada kasus seperti ini, maka gunakan rumus ini gitu ya teman-teman ya. Pekerja mula-mula per tambahan pekerja sama dengan sisa waktu per waktu berhenti. Itu. Silahkan teman-teman hafalkan. Pekerja mula-mula per tambahan pekerja sama dengan sisa waktu per waktu berhenti atau berhenti gitu ya. Pekerja mula-mulanya kan ada 36 tambahan pekerjaan yang akan kita cari. Kemudian sisa waktunya berapa kalau bekerja 20 hari, sudah dikerjakan 12 hari, berhenti 2 hari, masih berapa hari itu sisa waktu. Waktu berhentinya berapa kalau yang terakhir itu ya. Kita berarti pekerja mula-mulanya kan 36. Tambahan pekerja yang ditanyakan kan gitu ya. Sisa waktunya kan berarti 20 hari dikurangi 12 hari dikurangi 2 hari. Waktu berhentinya kan 2 hari. Nah, silakan. 36, nah 20 dikurangi 12 kan 8 kurangi 2 6. Jadi 36 per X sama dengan 6 per 2. Nah, untuk menentukan X teman-teman harus lihat itu silangannya. Silangannya dengan X, yang silangan dengan X itu kan angka 6. Maka angka 6-nya harus di bawah. Nah, berarti 36 kali 2 per 6. Nah, 36 dibagi 6 kan bisa teman-teman ya. 36 bagi 6 kan ketemunya 6. Jadi X-nya adalah 6 kali 2 kan gitu.
Jawabannya adalah berapa? 12. Jadi tambahan pekerjaannya mudah sekali, jawabnya langsung angka 12. Tidak usah terlalu banyak berpikir. Nah, kalau ada kasus seperti ini kerjakan gitu ya. Nomor berikutnya, nomor 9. Dari hasil penimbangan berat badan balita di posyandu ada 5 bayi ya, A, B, C, D, E, diperoleh informasi sebagai berikut. A paling berat badan C tepat di antara berat badan A dan E lebih berat dari badan B, B lebih ringan daripada D. Kemudian ada pernyataan 1, D lebih berat daripada E, 2, D lebih ringan dari C, 3, E lebih ringan daripada C. Pernyataan yang benar adalah nomor berapa? 1, 2, 3, 1, 2 atau 1, 3. Kita lihat ya satu persatu. Kalau ada soal seperti ini langsung dibuat sketsanya. Ini ya, ingat ya. A paling berat berarti A taruh di atas sendiri. Kemudian berat badan C di antara A dan E. Berarti C-nya di sini, E di sini. Nah, pas kan? C di antara A dan E gitu ya. E lebih berat dari B. Oh, berarti B di sini. Kan gitu. Kemudian B lebih ringan dari D. Oh, B lebih ringan dari D berarti B lebih ringan dari D berarti D lebih berat. Berarti D di atasnya B. Nah, begini. Gitu ya. Nah, jadi pernyataan yang benar yang mana? D lebih berat dari E. D lebih berat dari E jelas salah gitu ya. D lebih ringan dari C. Betul. E lebih ringan dari C. Salah gitu ya. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang nomor 2 atau B. Itu cara menjawabnya seperti itu. Kita mulai saja dari nomor pertama. Ini tentang soal tes analitis. Ini kita memang harus sering berlatih untuk mengerjakan soal-soal analitis, karena memang soal analitis itu yang menjadi kendala paling utama adalah masalah waktu atau apa namanya itu ya, namanya manajemen waktunya harus diperhatikan baik-baik supaya nanti tidak keteteran, tidak kehabisan waktu gitu ya. Lalu bagaimana trik-triknya? Saya sudah berikan banyak sekali trik untuk menyelesaikan soal analitik. Nah, salah satunya adalah bentuk sketsa. Kan ada 2 yang saya ajari ya. Yang pertama adalah bentuk sketsa, yang kedua adalah dengan menganalisis opsi jawaban. Itu yang paling penting, kalian harus bisa menentukan kapan harus menggunakan mode sketsa, kapan harus menggunakan mode analisis kunci jawaban, analisis opsi jawaban. Oke, kali ini kita akan bahas nomor 1. 8 orang remaja pengurus OSIS mengadakan pertemuan, yaitu Andi, Bandi, Candi, Dandi, Endi, Fandi, Gandhi, dan Handi. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Ini meja bundar ada 8 berarti. Jarak antara 2 orang yang berdekatan selalu sama. Berikut adalah aturan duduknya. Andi selalu diapit oleh Bandi dan Candi. Andi berhadapan langsung dengan Endi. Endi selalu duduk di samping Gandhi. Candi duduk bersebelahan dengan Endi. Jika Bandi berhadapan langsung dengan Gandhi, maka pernyataan berikut yang benar adalah: apakah A. Candi berhadapan langsung dengan Nandi, B. Dandi berhadapan langsung dengan Fandi, C. Candi berhadapan langsung dengan Fandi, E. Endi duduk tepat di sebelah Gandhi, E. Dandi berhadapan langsung dengan Gandhi. Oke, kita akan bahas ya. Pertama, kita gunakan sketch saja. Sketchnya ini segi 8. Kemudian kita masukkan mana yang menjadi kata kunci. Kita ambil yang ini dulu. Andi selalu diapit oleh Bandi dan Candi. Kita anggap ini Andi, ini Bandi di sini, Candi boleh dibolak-balik nanti ya. Yang penting kita buat sketnya dulu. Kemudian Andi berhadapan dengan Endi, maka Endi letaknya di sini teman-teman. Gitu ya. Kemudian nih, Bandi berhadapan langsung dengan Gandhi. Bandi dengan Gandhi itu saling berhadapan, berarti Gandhi di sini. Kemudian kita ambil yang ini teman-teman. Ini Handi selalu duduk di samping Gandhi. Ini berarti di sini. Kemudian dilihat ini sudah pas apa belum. Candi duduk bersebelahan dengan Handi, pas ya. Nah, kalau misalkan tidak pas maka tukarkan B dengan C tadi, gitu ya. Ini kebetulan pas. Nah, karena pas maka inilah jawabannya modelnya seperti ini, gitu ya. Maka ini teman-teman, ini bisa F, D. Yang belum masukkan F dan D, yang sini bisa F, bisa D, di sini juga bisa F, bisa D, gitu ya. Yuk kita lihat opsi pilihan gandanya.
Mana yang benar? Candi berhadapan langsung dengan Dandi. Candi dengan Dandi berhadapan langsung. Jadi salah ya, harusnya candi berhadapan dengan, kalau ndak Fandi ya Dandi. Nah, Dandi berhadapan langsung dengan Dandi berhadapan langsung dengan Fandi ya. Dandi berhadapan langsung dengan Fandi. Mana ada ndak ini? Tidak ya, itu harusnya bersebelahan ya. Jadi bukan. Kemudian candi berhadapan langsung dengan Fandi. Candi dengan Fandi berhadapan langsung, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak, kan gitu. Kemudian Endi duduk di sebelah Gandhi. Betul sekali ya, itu sudah dapat dipastikan. Endi itu duduk di sebelah Gandhi. Kemudian Dandi berhadapan langsung dengan Gandhi. Dandi dan Gandhi itu berhadapan langsung, ya jelas tidak ya, karena Gandhi itu berhadapan dengan Bandi, bukan dengan Dandi, kayak gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat, mana yang positif benarnya itu yang D. Kalau yang C bisa ya, bisa tidak, begitu. Cara menjawabnya seperti itu teman-teman. Nomor berikutnya, nomor 14. Jika musim kemarau datang, maka petani gagal panen. Petani di kota subur sedang panen raya. Jadi kesimpulannya apa? Apakah A, kota subur mengalami musim kemarau? Apakah B, kota subur tidak mengalami musim kemarau? Apakah C, tidak pernah terjadi musim kemarau di kota subur? Apakah D, sebagian besar penduduk di kota subur adalah petani? Apakah E, tidak dapat disimpulkan? Coba kita lihat. Jika musim kemarau datang, maka petani gagal panen. Ini kita anggap P, kita anggap Q, ini gitu ya. Kalimat kedua, petani kota subur sedang panen raya. Ini panen raya apa berarti? Kalau gagal panen itu Ki, kalau panen raya berarti berhasil panen kan? Berarti lawannya Ki atau negasi Ki. Ada P Ki, ada lawannya Ki. Kita lihat yang ini modus tolen. P Ki lawannya Ki, maka kesimpulannya adalah lawannya P. P itu musim kemarau datang, berarti lawannya apa? Musim kemarau tidak datang atau tidak terjadi musim kemarau. Jadi kota subur tidak mengalami musim kemarau. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 15. 5 orang pedagang kaki lima yang menjual minuman, koran, baju, sepatu, dan makanan menghitung hasil penjualannya dalam satu hari. Pendapatan pedagang baju lebih banyak dari pedagang sepatu, tapi tidak melebihi pedagang minuman. Pedagang koran lebih sedikit dari pedagang makanan dan melebihi pendapatan pedagang minuman. Pedagang manakah yang hasil pendapatannya paling banyak? Apakah minuman, apakah koran, apakah baju, apa sepatu, apa makanan? Coba kita lihat ini. Pedagang baju lebih banyak dari pedagang sepatu, gitu ya, berarti ya, bajunya di atas, sepatu di bawah. Tidak melebihi pedagang minuman, berarti pedagang minumannya di atasnya, gitu ya. Kemudian pedagang koran lebih sedikit, ini kita taruh sini dulu. Pedagang koran lebih sedikit dari pedagang makanan, berarti gini, ya. Kemudian dan melebihi pendapatan pedagang minuman. Pedagang koran itu melebihi pendapatan pedagang minuman, berarti ini dua-duanya taruh di atasnya nih. Pedagang koran itu melebihi, otomatis pedagang makanan lebih dari minuman juga. Nah gitu ya. Jadi kita sudah ketemu pedagang manakah yang hasil pendapatannya paling banyak. Tentu saja jawabannya adalah pedagang makanan. Gitu ya teman-teman. Silahkan dicek lagi. Apabila ada komplain silahkan dikomplainkan gitu ya. Oh ini yang benar ini bang, tidak apa-apa ya gitu ya. Yuk kita mulai saja dari nomor 1. Ada soal seperti ini. Ini agak berat ya ini. Ini tentang kita bacakan dulu soalnya. Yudit naik sepeda motor berangkat jam 7 dari Yogyakarta menuju Purwokerto dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kemudian 30 menit kemudian Roni menyusul Yudit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Roni dapat menyusul Yudit pada pukul berapa? Apakah jam 8.40, jam 8.24, jam 8.35, jam 8.30 atau jam 8.45? Jadi teman-teman kalau mengerjakan soal seperti ini, yang langkah pertama kita harus menganalisa apakah ini jenisnya adalah apa itu namanya? Susul menyusul. Kejadiannya apakah susul menyusul ataukah berhadapan ya atau berpapasan
Tuh, harus paham ini apakah berpapasan atau susul menyusul. Nah, dalam kasus ini itu adalah kasus susul menyusul ya, susul menyusul di mana Yudit itu berangkat duluan kemudian disusul oleh Roni ya. Jam berapa Roni dapat menyusul Yudit. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita pertama yang perlu kita analisa yaitu V1. V1 itu apa? V1 itu kecepatan orang yang pertama kali dulu berangkat ya. Orang yang pertama berangkat itu kecepatannya berapa. Nah, dalam kasus ini itu kecepatannya Yudit dulu. Nah, kecepatan Yudit 40 km per jam. Kecepatan V1 itu anggap saja kecepatan orang pertama yang berangkat atau kecepatan yang nilainya lebih kecil gitu ya. Paling mudah gitu. Kemudian V2 itu kecepatan yang menyusul, karena menyusul itu berarti lebih cepat, maka nominalnya lebih besar. Kemudian yang ketiga yang teman-teman perlu siapkan adalah yang ini. Delta T. Delta T ini adalah selisih waktu keberangkatan ya. Nah, dalam hal ini Yudit dengan Roni itu selisih waktu keberangkatannya berapa jam. Nah, karena di situ tertulis 30 menit, maka kita tulis setengah jam. Jadi satuannya harus jam, nah, tidak boleh dalam satuan menit gitu ya. Karena susul menyusul, maka rumusnya seperti ini teman-teman. Susul menyusul rumusnya T2 sama dengan V1 delta T per V2 dikurangi V1. Ini teman-teman harus hafalkan. Ada berpapasan dengan waktu sama, ada berpapasan dengan waktu berbeda, ada susul menyusul. Itu ya, ada 3 itu yang perlu teman-teman hafalkan. Ini khusus untuk yang susul menyusul ya. Susul menyusul rumusnya T2 sama dengan V1 delta T per V2 dikurangi V1. Nah, kita kerjakan, kita masukkan angkanya. Jadi 40 kali setengah per 60 dikurangi 40 dikalikan setengah itu kan 20 ya teman-teman ya. 60 dikurangi 40 juga 20, maka 20 per 20 per 20 itu artinya 20 kita bagi dengan 20 hasilnya 1. Nah, berarti 1 jam. Jadi waktu T2 tadi berarti waktu orang kedua ya. Waktu orang kedua menyusul itu selama 1 jam ya. Waktu orang kedua bisa menyusul orang pertama itu 1 jam. Nah, orang kedua tadi berarti Roni bisa menyusul Yudit gitu ya. Nah, waktu Roni menyusul berarti kan waktu keberangkatan Roni ditambah selisih waktu untuk menyusulnya ya kan. Waktu berangkat Roni jam berapa? Karena Roni itu berangkatnya 30 menit setelah jam 7, berarti jam 7.30 ditambah waktu yang dibutuhkan Roni menyusul 1 jam kan gitu ya. Waktu berangkat Roni itu jam 7.30 ditambah waktu yang dibutuhkan Roni untuk menyusul Yudit itu 1 jam, berarti jam 7.30 ditambah 1 ketemunya adalah jam 8.30. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jam 8.30. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini nantinya itu membuat teman-teman itu bisa melancarkan ya ketika mengikuti seleksi CPNS 2021 ya. Tinggal teman-teman itu nanti di hari apa. Semoga saja nanti FR-nya banyak beredar dan kita akan senantiasa memberikan kira-kira soalnya seperti apa nih ya. Ini tidak pas ya soalnya ya. Tapi kita buat kira-kira FR-nya ada tapi tidak jelas angkanya, maka kita membuatkan simulasi supaya paling mendekati dengan soal itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.